pada masa yang akan datang. Jadi selain lahan pertanian pangan berkelanjutan, ini adalah lahan cadang pertanian pangan berkelanjutan. Ini lahan cadang pertanian pangan berkelanjutan biasanya lahan-lahan yang lahan tidur, lahan yang memang bisa digunakan di kemudian hari untuk menjadi lahan pangan. Seperti itu. Ini saya lewat ya, karena sama juga. Ini tujuan dari LP2B, melindungi kawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Ini yang menjadi tujuan dari LP2B ya. Ini yang menjadi permasalahannya, tingginya tekanan sumber daya lahan, terjadinya penyempitan rata-rata penguasaan lahan untuk pertanian. Luas rata-rata kepemilikan lahan sawah di Jawa Bali sekitar 0,34 hektar atau di bawah setengah hektar ya per rumah tangga petani. Kedua, terjadinya persaingan yang tidak seimbang dengan penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non pertanian. Ini jadi banyak misalkan perumahan ya, pembangunan yang di luar pertanian ya. Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999 sampai dengan 2002, ini yang dulu ya, mencapai 33.000 hektar atau setara 110.000 per tahun. Ini yang awal, mungkin akhir tahun ini lebih besar lagi daripada ini, sehingga perlu sekali melakukan peraturan atau undang-undang ya, undang-undang LP2B ini dilaksanakan ya di tiap kabupaten maupun daerah ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungan LP2B, perlindungan lahan pertanian pangan tidak hanya dilakukan pada lahan pertanian pangan yang sudah ada, melainkan juga pada lahan potensial yang berfungsi sebagai lahan cadangan yang perlu dilindungi ya. Salah satu potensi terbesar untuk dijadikan lahan cadangan adalah pemanfaatan lahan terlantar. Tadi ya yang menjadi lahan cadangan itu ya. Upaya pelindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan tidak hanya terbatas pada pelindungan secara fisik terhadap lahan pertanian dari ancaman dan gangguan alih fungsi lahan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan lahan agar fungsinya dapat lebih optimal dan lebih produktif untuk menunjang peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Ini gambaran aja. Jadi di sebelah sini ya, ada konversi lahan. Ini perumahan, ini persawahan. Jadi awalnya ini persawahan ya, karena adanya peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan termasuk juga kebutuhan perumahan, sehingga adanya alih fungsi lahan. Yang kedua, adanya degradasi atau pelandaian proprietas. Ini kaitan dengan tadi adanya longsor, adanya termasuk juga tambang pasir. Jadi adanya pelandaian proprietas. Terus yang ketiga, perubahan iklim. Ini perubahan iklim saat ini memang musim ini ya selalu tidak menentu ya, tapi ketika musim kemarau ini sangat berpengaruh sekali terhadap produksi ya. Yang keempat, fragmentasi atau petani guram. Jadi kepemilikan lahan di kita rata-rata itu di bawah 0,5 atau 0,3, jadi di bawah 1 hektar. Ini petani. Bahkan rata-rata petani kita bukan petani pemilik ya, tapi petani penggarap. Jadi mereka hanya menggarap, pemiliknya orang lain. Kebanyakan di daerah kita seperti itu. Sebenarnya regulasinya yang kelima, regulasinya udah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B dan PP turunnya. Tinggal implementasinya yang perlu dilaksanakan. Luas lahan baku sawah di Kabupaten Lebak berdasarkan BPS ya,
47.664. Gitu kan. Ini ada alih fungsi lahan, termasuk living off. Ini ada surat keterangan kepemilikan yang keterangan LP2B. Sebenarnya yang diberikan ini surat keterangan Tasuket LP2B yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian ini lahan yang tidak ada LP2B-nya. Jadi lahan yang tidak tidak termasuk pada LP2B. Kita keluarkan surat keterangan tersebut. Apabila lahan tersebut ada LP2B-nya, kita tidak memberikan surat keterangan tersebut. Oke, ini data luas lahan sawah dan luas lahan darat di masing-masing kecamatan. Berdasarkan BPS ya. Ini ada 47.646 hektar untuk sawah, dan untuk lahan sawah daratnya 256 ya. 2.506 hektar. Jadi ini masing-masing kecamatan ada datanya. Kaitan dengan regulasi LP2B, regulasi untuk pengendalian konversi lahan sawah, pertama kita menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi lahan pertanian. Kedua, acuan dalam perencanaan pengalokasian lahan melalui rancangan tata ruang dan rencana wilayah ya, pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten. Jadi RT/RW ya. Ini turunannya dari LP2B ada pertama PP nomor 1 tentang penetapan dan pengaturan konversi lahan LP2B. Kedua, PP nomor 12 insentif perlindungan LP2B. Ketiga, PP nomor 25 sistem informasi LP2B, dan PP nomor 30 tahun 2012 tentang pembiayaan perlindungan LP2B. Termasuk juga ada peraturan menteri ya nomor 7 tentang pedoman teknis, kriteria dan persyaratan kawasan lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan. Eksistensi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi ini kaitan dengan peraturan-peraturan yang ada menjadi acuan atau pegangan di dalam pelaksanaan LP2B. Di Kabupaten Lebak sudah ada peraturan daerahnya, yaitu peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang rancangan tata ruang wilayah. Ini yang saat ini sedang direvisi. Kemudian ada peraturan daerah Kabupaten Lebak nomor 3 tahun 2016 ini tentang LP2B-nya ya, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Provinsi juga tahun 2014 juga menerbitkan tentang perlindungan LP2B nomor 5 ya. Jadi kita sudah ada payung hukumannya, regulasinya, tinggal implementasinya. Dan insya Allah pada tahun ini kita menyusun rancangan peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana pada kegiatan LP2B. Jadi memang peraturan Bupati ini tidak kita buat terkendala karena belum disahkannya revisi RT/RW yang tahun 2014. Saat ini masih dibahas di Dewan. Jadi belum yang revisinya belum terbit. Jadi sampai saat ini kita belum bisa menyusun Perbup sampai dengan RT/RW yang revisi itu disahkan. Ini menjadi alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan itu tetap bisa dilaksanakan apabila berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi tidak berarti masyarakat sawah itu tidak bisa dialihfungsikan, tapi bisa selama itu untuk kepentingan umum. Ini dasarnya hukumnya atau regulasinya berdasarkan PP nomor 1 2011 pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1 dan 2. Jadi di sini alih fungsi lahan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pertama pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadinya bencana. Dijelaskan untuk kepentingan umum ini kelihatannya jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, air bersih, drainase, sanitasi, bendungan pengairan dan pelabuhan. Ini termasuk kereta api,
semua yang kaitan dengan fasilitas umum bisa dialihfungsikan. Baik. Ini pemberian ganti rugi akibat LP2B. Jadi kalau memang ada yang tetap melaksanakan LP2B, baik pemerintah maupun swasta, ini harus dilakukan ganti rugi atau ganti. Sesuai dengan ketentuan ya, di Undang-Undang Nomor 41 Pasal 44 Ayat 3 huruf D. Jadi di sini paling sedikit ini untuk penggantian lahan LP2B paling sedikit 3 kali luas lahan dalam hal dialihfungsikan lahan beririgasi. Jadi apabila ada sawah beririgasi dialihfungsikan, ini misalkan 5 hektar, jadi dia 3 kali daripada 5, sekitar 15 hektar, dia harus menggantinya. Paling sedikit 2 kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi, lahan pasang surut, dan lahan non pasang surut atau lebak. Ini 2 kali apabila lahan tersebut di lahan pasang surut atau lahan lebak. Dan 1 kali untuk lahan dialihfungsikan yang tidak beririgasi, misalkan lahan tak ada hujan. Jadi misalkan kalau 5 hektar dia gunakan, maka 5 hektar lagi dia harus mengganti. Seperti itu. Jadi bisa dilaksanakan, tapi konsekuensinya harus ada penggantian lahan baru. Ini hanya catatan saja dari tahun 2019. Kita ada 15 izin yang diterbitkan di Dinas Pertanian kaitan LP2B, tapi rata-rata ini izinnya yang tidak menggunakan lahan LP2B, bukan yang menggunakan LP2B ya. Ini tahun 2020 sekitar 8, lumayan besar juga, ini ada 1000 hektar, tapi ini lahan bukan LP2B ya. Dan ini tahun 2021 kemarin itu untuk perumahan juga di daerah Narimbang, ini bukan menggunakan lahan LP2B. Jadi ada SOP untuk pelaksanaan pengajuan surat untuk permohonan. Ini SOP-nya kita buat SOP-nya agar di dalam pelaksanaan tidak menjadi permasalahan. Kaitan dengan tugas pokok dan fungsi, Seksi Pengembangan Perlindungan Pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan dan Perlindungan Pertanian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat 1, mempunyai fungsi di sini ya LP2. Pertama, perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Perlindungan Pertanian. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan seksi. Dan pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. Baik, ini untuk gambaran saja kaitan tadi dengan RT/RW yang sedang dibahas pada saat ini di Dewan. Jadi berdasarkan RT/RW yang sebelumnya pada tahun 2014 itu sekitar 40.170 hektar. Ini lahan LP2B, tetapi ketika ada revisi ini ada 25.785 hektar. Ini berkurang karena ada 3 kecamatan yang dikeluarkan. Pertama, Kecamatan Rangkas Bitung. Kedua, Kecamatan Maja, dan Kecamatan Curug Bitung. Ini yang berkurang ya. Termasuk juga ada Damkarian. Halo? Oke. Ini RT/RW yang 2014 ada kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Tapi yang 2020 yang kawasan hortikultura dihapus ya. Terus perbedaannya juga pada 2 RT/RW 2014 itu ada lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering. Yang saat ini hanya lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
Ini RTW 2014 dan 2020 ya, secara gambarannya. Terus kaitkan dengan RTRW ini hanya dari 25.000 itu ya, 785,68 hektar, itu hanya ada 25 kecamatan. Tadi yang sudah dikeluarkan itu Maja, Rangkas Bitung, sama Curug Bitung. Sedangkan untuk lahan cadangan pangan, ini hanya Rangkas Bitung saja yang dikeluarkan. Sekitar 5.692 hektar. Ini yang lahan cadangan. Tadi lahan cadangan itu bisa dari lahan cadangan yang tidak, misalkan lahan tidur gitu kan, yang tidak digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Tapi lebih enaknya nanti kita diskusi apa yang perlu ditanyakan juga mungkin. Terima kasih Pak Kabid. Silakan dari Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas paparannya sesuai dengan tupoksinya, yaitu sebagai kepala seksi pengembangan dan perlindungan lahan pertanian LP2B ya, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan. Halo, masih terdengar suaranya? Masih. Masih Pak Haji. Masih semangat ya, nggak ada yang ngantuk. Coba dilihat Bu Depi satu-satu. Semangat. Ya. Pak Hussein di Payan, wah, ya Ibu Komalasari. Ya Pak. Ini ya hadir ya, 24 orang ya. hadir Pak. Hadir Pak. Oke, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Pertanian. Point is engage and the next slide is what we di mana tadi sudah menyampaikan bahwa alih fungsi lahan ini sangat tidak bisa dibendung ya, apalagi dengan adanya kemajuan zaman mungkin ya semakin berkembang. Dan perlu diketahui juga untuk Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang berbatasan langsung ya dengan ibu kota ya. Bahkan Kabupaten Lebak ini merupakan kabupaten penyangga ibu kota. Jadi tidak bisa dipungkiri untuk Kecamatan Maja, Curug Bitung, itu lahannya sudah beralih fungsi ke perumahan. Bahkan untuk LP2B Kecamatan Maja udah kita keluarkan. Jadi untuk yang dapat tugas di Maja, mungkin LP2B-nya itu sudah tidak ada ya, tidak ada lahan sawah yang kita lindungi. Kenapa harus dilindungi ini lahan sawah? Ya karena itu Pak, kita satu sisi lahan sawah itu semakin berkurang, tetapi jumlah penduduk semakin bertambah. Untuk itu perlu adanya suatu regulasi atau undang-undang yang mempertahankan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Jadi lahan abadi, kalau biasa disebut lahan abadi katanya. Jadi harus dipertahankan lahan-lahan sawah. Tadi RT/RW 2014, rencana tata ruang rencana wilayah juga sudah jelas. Sudah terpetakan. Jadi untuk wilayah-wilayah pertanian di mana saja yang cocok, yang pas, kemudian lahan-lahan peternakan juga udah ada wilayah pembagian wilayahnya. Kemudian di tahun 2020 kemarin juga ada revisi RT/RW ya untuk Kabupaten Lebak yang sampai sekarang masih belum fix, belum final ya. Nah, tinggal tunggu hasilnya terkait dengan revisi RT/RW tahun 2020 kemarin. Untuk selanjutnya saya cek Kepala Seksi Irigasi, sudah siap Pak Henry? Halo Pak Henry? Siap Pak Kabid. Oke Pak Henry. Nah untuk yang kedua yang akan disampaikan terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di bidang prasarana, yaitu ada seksi irigasi yang pada kesempatan ini sudah siap Pak Henry Rudianto sebagai Kepala Seksi Irigasi. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan Pak Kasih.
Baik, terima kasih Pak Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang P4, Bapak Kabid Penyuluhan, Bapak Kabid Produksi, rekan-rekan kasih yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus ke rekan-rekan CPNS yang selalu standby tiap hari. Sampai berapa hari nih? Hari ini terakhir, Pak. Oh, hari ini terakhir. Berarti saya yang terakhir ya? Iya, karena Pak siap-siap. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang ini kita bisa berkumpul walaupun dikarenakan kondisi Covid kita via Zoom ya, Zoom meeting. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya sampai akhir zaman. Rekan-rekan CPNS, mungkin di sini saya mencoba menyampaikan sedikit. Nanti ke host dulu ini, minta di ini. Bu Haji, ini mau nampilin PowerPoint-nya enggak ini? Siap. Dikarenakan saya di akhir, mungkin nggak lama-lama ya. Kopinya udah? Sudah, Pak. Silakan bisa di-share. Iya. Ini yang mana coba tampilan dari Pak Kasih Irigasi materinya? Nah. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas. Siap, Pak Kades. Oke, lanjut. Bapak ngontrol aja. Ya, siap, Pak. Saya terakhir di sini cuma mengucapkan selamat dan sukses kepada para CPNS yang telah diterima dari ribuan pendaftar ke Lebak itu diterima berapa? 24 ya? Halo? 24 orang ya, Bu Haji? Ya, Pak? Iya, Pak. Orang ya? Iya. Itu anugerah dan anugerah bagi rekan-rekan CPNS di mana banyak persaingan yang di masing-masing daerah itu benar-benar persaingannya ketat. Dari ribuan orang yang diterima dari Lebak ini cuma 24 orang. Alhamdulillah. Itu pertama dulu. Mungkin langsung aja profil perkenalan. Saya di bagian seksi irigasi pertanian di bidang P4. Nama Henry Udianto, tempat tanggal lahir di Lebak, tanggal 18 November tahun 1981. Alamat di Banjarsari, saya di selatan, di Kecamatan Banjarsari, di Lebak, asli Lebak. Selanjutnya untuk riwayat pekerjaan, dari tahun 2005 saya sebagai CPNS sampai dengan tahun 2010 sebagai pelaksana teknis di UPTD Pertanian Kecamatan Banjarsari selama 6 tahun jadi pelaksana teknis. 2011 sampai 2014 menjadi kepala UPTD Kecamatan Gunung Kencana. 4 tahun saya di Gunung Kencana. 2015 sampai 2019 saya kepala UPTD Kecamatan Cijaku. Hampir 5 tahun saya di Cijaku sebagai kepala UPT. 2019 sampai dengan Juli 2020 sebagai kepala seksi pembibitan tanaman perkebunan
dan Agustus kemarin tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Irigasi di Dinas Pertanian. Rekan-rekan CPNS yang saya hormati, kita kerja di lapangan, pasti nanti rekan-rekan CPNS menemukan macam-macam karakter petani. Saya sudah alami cuma sebentar, 15 tahun saya di lapangan, tapi banyak pengalaman yang saya ambil, di lapangan itu banyak karakter petani dari mulai kiai sampai jawarage ayak gitu kan. Ini foto ya sengaja Pak Kabid seminggu ya di foto ya untuk ya cuma saya pakai peci ya. Selanjutnya di seksi irigasi saya mempunyai 3 staf. Saya Pak Haji Nana Mulyana sebagai Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Saya sebagai Kepala Seksi Irigasi dan staf saya 3. Yang pertama Maulana Goparudin, Ahmad Jainal Mustaqim, dan Sri Megawati. Tupoksi saya di Seksi Irigasi menyusun rencana kerja, renja, dan rencana strategis. Yang kedua menyusun rencana kerja dan anggaran RKA dan dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan embung pertanian, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan dam parit, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan long storage, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan pintu air. Jadi di seksi irigasi itu ada 6 item yang melekat di tupoksi saya. Yang pertama embung, yang kedua RJIT, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, yang ketiga dam parit, yang keempat perpompaan, yang kelima perpompaan tanah. Selanjutnya tupoksi melakukan koordinasi dengan seksi lain, menyusun laporan kinerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan menginventarisasi permasalahan lingkungan tugas serta mencari alternatif pemecahannya, mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, menilai hasil kerja bawahan, menyusun laporan pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan. Selanjutnya, yang terakhir mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Sini hubungan seksi irigasi dengan pencapaian produksi, di mana tujuan dari perekrutan CPNS itu kata Ibu dari Kementerian kemarin itu pencapaian produksi. Hubungan seksi irigasi pertanian, sektor pendukung dalam pembangunan infrastruktur merangsang investasi dan pertumbuhan dan pengembangan pertanian. Di kita tanaman yang membutuhkan air. Jadi pemakaian air di pesawahan harus bijak ya. Pemakaiannya secara intermittent, jadi tutup buka untuk pemakaian di pesawahan. Dan support dan solution itu sampai akhirnya mendukung
capaian produksi. Di sini untuk dikasih irigasi ini ada dua ini untuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi itu kita ke pencapaian produksi, di mana di situ ada IP yang harus ditingkatkan dan ada produksi profitas ya, profitas. Dan ekstensifikasi itu perluasan areal pesawahan dengan adanya irigasi pertanian yang teratur dan bisa mendukung pesawahan, itu bisa adanya perluasan areal pesawahan. Selanjutnya jenis kegiatan dikasih di bidang saya ada 6 yang tadi. Yang pertama RJIT, rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Yang kedua embung. Yang ketiga damparit, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, dan irigasi air tanah. Ini 6 item yang di bidang saya. Dan untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier itu berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri saluran pembuang. Yang kedua embung. Embung itu bangunan yang berfungsi untuk penampungan air atau meninggikan muka air yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan, sungai, dan sumber air lainnya. Yang ketiga damparit, dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil. Selanjutnya irigasi perpipaan. Irigasi perpipaan sistem irigasi secara gravitasi yang pendistribusiannya menggunakan pipa. Yang kelima sistem irigasi perpompaan, yaitu sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup. Yang terakhir, yang keenam, irigasi air tanah, yaitu sumber air yang berasal dari dalam tanah, ini ngebor. Yang RJIT, di mana kita tahu semua, yang RJIT di mana kita tahu semua, pembangunannya itu di saluran tersier, saluran cacing kalau istilah dari pertanian, di mana untuk semua kegiatan di irigasi pertanian ini sifatnya swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok tani. Nanti untuk teknis pelaksanaannya PPK langsung MOU dengan kelompok tani dan dana masuk ke rekening kelompok tani, dikerjakan oleh kelompok tani, mereka yang membangun dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK, dan PPK mengembalikan hasil pekerjaan itu sebagai aset dari kelompok tani. Itu semua sistem dari di ISIK di bidang irigasi itu swakelola. Yang itu embung untuk RJIT dulu tersebar di 24 kecamatan dengan total luas layanan seluas 2.860 hektar, yang tapi tidak termasuk 4 kecamatan ya, Curug Bitung, Karanganyar, Maja, dan Rangkas Bitung, di mana tadi dikasih LP2B itu sebagian itu masuk ke lahan yang tidak masuk ke LP2B. Yang kedua embung tersebar di 21 kecamatan dengan total 42 unit dengan asumsi 1 unit itu 25 hektar, sehingga total luas layanan seluas 1.050 hektar. Yang ketiga damparit tersebar di 7 kecamatan dengan total 12 unit dengan asumsi 1 unit 25 hektar, sehingga total luas layanan seluas 300 hektar. Untuk irigasi perpipaan tersebar di 5 kecamatan dengan total 6 unit dengan asumsi 1 unit 25 hektar, sehingga total luas layanan 150 hektar. Irigasi perpipaan di 12 kecamatan sejumlah 16 unit
total luas layanan 400 hektar dan irigasi air tanah tersebar di 23 kecamatan, total 35 unit, total luas layanan seluas 875 hektar. Untuk irigasi perpipaan ini mencari daerah yang tinggi untuk mengalirkan ke pesawahan yang lebih rendah. Jadi ini sistem gravitasi, kita memakai penampungan air dan disalurkan melalui pipa, dan kalau diperlukan itu memakai bak pembagi. Untuk irigasi perpompaan, pesawahan yang lebih tinggi daripada sumber air. Untuk irigasi perpipaan lebih rendah. Dan untuk irigasi air tanah, di mana sumber air tidak ada, kita ngebor di bawah tanah. Untuk ada dua item di irigasi air tanah. Yang pertama kegiatan pengeboran air tanah dalam dan pengeboran air tanah dangkal. Lanjut. Ini perbandingan kegiatan pada irigasi pertanian 2017 sampai 2020, ini data terbaru. Yang paling banyak di sini RJT ya, irigasi seluas 2.860 hektar, 51%, sisanya dibagi antara irigasi air tanah, perpompaan, perpipaan, dan parit dan bung. Lanjut. Ini sebarannya, di mana tadi ada 3 kecamatan ya yang masih ini kosong. Lanjut. Nah, ini untuk pelaporan. Sekarang BPK meminta pelaporan itu secara online, di mana di Kementerian Pertanian di PSP membuat aplikasi, yaitu namanya MPO, Manajemen Pelaporan Online, di mana Bu Mega di bidang P4 ini sebagai petugas MPO. Ini kinerja pelaporan dan poin-poinnya. Yang pertama ini di BPK ya, BPK. Jadi pemeriksaan BPK itu melihat MPO. Kalau ada kekurangan di MPO, BPK menyatakan bahwa itu negara ada kerugian. Jadi harus dikembalikan oleh kelompok tani. Ini yang paling penting oleh rekan-rekan CPNS, di mana proses penginputan data di aplikasi MPO nanti di lapangan yang harus disiapkan di kelompok tani. Kalau misalkan di kecamatan rekan-rekan ada yang mendapatkan kegiatan di seksi irigasi, ini harus dipersiapkan. Yang pertama itu BAST, berita acara serah terima hasil pekerjaan, nanti antara kelompok dengan PPK. Yang kedua, data kelompok tani yang meliputi nama Poktan, nama ketua, NIK, nomor handphone, scan KTP. Yang ketiga, scan buku rekening, scan saldo awal, dan scan saldo akhir. Ini wajib untuk melihat pemakaian dana. Selanjutnya untuk foto lokasi 0%, 50%, dan 100%. Yang selanjutnya SP2D nanti di bendahara, proposal nanti di kelompok, desain sederhana RUKK itu di kelompok, surat penetapan SK penerimaan manfaat nanti dari Bapak Kepala Dinas sebagai KPA. Selanjutnya untuk lampiran surat penetapan kontrak, surat perintah pembayar dari bendahara, kwitansi belanja. Ini SPJ yang harus nanti
sebagai kelengkapan yang wajib ya mutlak oleh kelompok tani, di mana ada pertanggungjawaban penggunaan dana. Ini yang terakhir bukti setor kas negara. Ini kalau misalkan semua item ini ada yang kurang, nanti BPK menyatakan bahwa ini ada kerugian negara dan harus menyetorkan ke kas negara kekurangannya itu. Mudah-mudahan di kita tidak ada kejadian sampai dengan saat ini. Alhamdulillah tidak ada kejadian untuk itu. Lanjut. Lanjut, ini tugas dari petugas di sini, yang petugas MPO. Lanjut. Lanjut, ini petugas dari MPO. Lanjut. Ini contoh yang irigasi, gambarnya seperti ini, di mana semua kita tahu. Terus ini saluran irigasi tersier. Lanjut. Ini untuk contoh irigasi perpompaan, di mana kalau irigasi perpompaan itu sawah itu lebih tinggi dari sumber air, otomatis sumber air itu harus airnya itu harus diangkat dengan pompa dan dialirkan ke pesawahan. Ini dengan diesel, ini rumah pompa dan paralon. Ini bak pembagi disalurkan ke saluran terbuka ya, berupa irigasi. Lanjut. Ini untuk perpipaan di daerah Cilokrang ini. Ini untuk perpipaan kita bikin untuk bak penampung. Bak penampung untuk perpipaan itu sumber air lebih tinggi dari areal pesawahan. Kita memakai gravitasi, di mana pengerjaannya itu cuma pembuatan bak penampung dan dialirkan melalui pipa. Kalau misalkan nanti ada kebutuhan untuk bak pembagi, dibikin bak pembagi. Ini gambarnya, fotonya. Ini contoh bangunan embung. Ini di Bayah, yang pertama, kedua di Bencana. Ini untuk embung ini penampungan air ya, penampungan air, di mana pada waktu sawah membutuhkan, pada musim kemarau membutuhkan air, ini bisa disalurkan ke pesawahan. Lanjut. Ini contoh dam parit. Jadi dam parit itu semacam bendungan kecil ya, bendungan kecil di mana menampung air dan disalurkan melalui lining irigasi ke pesawahan. Lanjut. Ini contoh irigasi air tanah. Di sini pemakaiannya ngebor. Untuk pompa dangkal itu kedalamannya 35 meter, dan untuk pompa dalam itu lebih dari 70 meter ke bawah, ke dalam tanah. Kita memakai sibel, pompa sibel. Ini rumah pompanya, ini bak penampung. Kirain kamar kos Pak itu Pak. Bukan Pak Kabit, ini bak penampung.
Ini bentuknya nanti dialirkan ke pesawahan dari bak bak penampung melalui paralon atau pipa. Lanjut Pak Kabit. Bu Haji, lanjut. Sudah ini Pak. Udah, terima kasih di situ. Tidak ada sekiannya ini. Hah? Tidak ada sekian, terima kasih. Oh kurang ya? Kurang sekian dan terima kasih. Ya, di tampilan kami masih contoh irigasi air tanah, Pak. Pak Mul, terima kasihnya nggak ditulis ya di bawah? Terima kasih nggak muncul. Iya muncul. Ada di bawah. Ada Teh Haji di bawah. Oh, ada di bawah ya? Nah, baru muncul ini Pak. Pak Kabit waktu ke Citorek ya? Iya, betul, ini di Gunung Luhur ini. Ya, Gunung Luhur Pak Kabit ini. Nah, yang fotonya. Saya mau bikin irigasi yang tadi yang ada kamar kosnya, Pak. Ya gitu. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Kasih Irigasi atas paparannya. Dimana tadi sudah Siap, Pak. sampaikan berbagai contoh kegiatan yang sudah kita laksanakan. Cukup menarik ya, karena ada foto-fotonya, cuman sayang fotonya cuma sedikit ya, padahal banyak ya yang sudah dapat ditayangkan. Tadi sudah dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Kasih Irigasi, mulai dari rehab jaringan irigasi tersier, yang biasa disebut JIDES atau JITUT ya, kalau di Lombok ini biasa disebut JIDES, irigasi desa. Kemudian ada embung, apa itu fungsi embung, manfaatnya untuk apa, kemudian jenisnya seperti apa tadi sudah disampaikan. Ada contohnya juga damparit, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, dan irigasi air tanah dalam dan dangkal. Yang tadi disampaikan itu sudah sangat jelas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kasih Irigasi. Disampaikan langsung oleh Kasih Irigasi. Untuk yang ketiga, Kasih pengembangan dan Kasih prasarana lainnya ya, prasarana lainnya. Mohon izin untuk Kasih prasarana lainnya, Pak Andang Suhendar pada kesempatan ini belum bisa bergabung. Sehubungan Pak Andang ada tugas khusus dari Pak Kadis untuk mendampingi beliau ke Kecamatan Cibeber. Jadi untuk seksi prasarana lainnya belum bisa namun sedikit akan saya kasih gambaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kasih prasarana lainnya. Hampir sama mungkin ya kegiatannya dengan Kasih Irigasi, cuman yang membedakannya basah dan kering. Kalau Kasih Irigasi itu yang basah-basah, kalau Kasih prasarana lainnya yang kering-kering. Ada jalan usaha tani kegiatannya, kemudian ada rehab BPP untuk tahun sekarang 2021 ya. Untuk 2021 kegiatan sebar di RW, kemudian ada kegiatan upland juga dikasih prasarana lainnya, dan ada kegiatan jalan usaha ini, kegiatan rehabilitasi gedung BPP atau gedung IT ya, IT nanti di 28 kecamatan, 25 kecamatan, mohon maaf. Jadi ada 25 kecamatan. Nanti mungkin perkenalannya pada kesempatan yang lain, mungkin kalau misalkan rekan-rekan CPNS ada waktu ke dinas, kami tunggu di bidang prasarana atau disebutnya P4 ya. Ya. Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali ke Ibu Haji, Ibu Moderator. Nanti kalau memang ada sesi tanya jawab, kami siap menunggu. Untuk itu saya serahkan kembali ke Ibu Devi. Terima kasih, dipersilakan. Ya Pak Haji. Baik. Pak Lukman, suara saya terdengar?
Terdengar, Bu. Oke, di Narimbang di kantor Dispar hari ini jam segini sedang hujan besar. Jadi ada petir juga, nggak tahu di tempat teman-teman sekalian gimana kondisinya. Tapi Aku udah di hujan besar. Bayah Kenapa, Bu panas. Damai? Bayah kenapa Bu Ii? Panas. Panas? Waduh, Narimbang mah hujan Bu Ii. Oh gitu. Sama. Kampung sawah hujan. Kampung sawah hujan. Baik, demikian laporan BMKG di berbagai daerah. Terima kasih sebelumnya kepada para kasih, Pak Kabid, Pak Haji Nana Mulyana, Pak Henry Yulianto, Pak Dodi Hermawan atas pemaparan pengenalan tentang apa saja yang ada di bidang Pempat ya, prasarana. Mungkin akan dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang penasaran atau mungkin ada Maka dipersilakan yang mau bertanya mungkin karena ini kondisi hujan angin rodar gelap, mungkin dua penanya, boleh raise hand atau langsung saja di unmute. Pak Joni Effendi satu, yang lainnya. Oke, Pak Joni Effendi dulu, silakan. Terima kasih Ibu Devi. Ibu, yang saya tanya tadi kan prasarana itu kan untuk tanaman hortikulturanya kan dihilangkan itu. Kalau misalnya nanti kita tanaman hortikultura berarti nggak ada support untuk prasarana atau gimana? Oke, pelan-pelan. Silakan pelan-pelan pertanyaannya. Tadi kan mengenai RT RW untuk tanaman hortikulturanya kan hilangkan ya Bu ya dari RT RW-nya. Kalau misalnya dari petaninya ada, berarti nanti tidak ada support dari dinas pertaniannya atau bagaimana Bu? Itu aja sih Bu. Oke, satu pertanyaan karena tadi sudah disampaikan di pemateri khususnya Pak Dodi ya kalau nggak salah, RT RW untuk hortikulturanya katanya dihilangkan. Jadi bagaimana kalau ada kegiatan hortikultura, apakah tidak ada dukungan? Itu pertanyaan pertama. Atau mungkin mau langsung dijawab oleh bidang kepala seksi terkait. Makanya ini kurang mendukung ya. Ini banyak petir. Iya betul Pak Haji, banyak petir. Pak Kabid Penyuluhan bagaimana ini? Banyak petir begini Ya, Pak. Teh Haji banyak petir di sini nih. sama di tempat saya juga banyak petir nih Bu. Seruakan berarti ya. Kan ada yang azan. Gimana Pak? Pak Kabid dulu, Pak Kabid produksi, Pak Kabid. Bagaimana Pak kondisi hujan seperti ini? Oke, kita nunggu keputusan dari